Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan solehah dan juga seluruh pemirsa Sirah Nabawiyah yang dirahmati oleh Allah. Kali ini akan ada cerita lagi dari Sirah Nabawi. Ceritanya adalah tentang bulan ini, yaitu bulan Muharram, bulan pertama di kalender umat Islam. Ada cerita apa ya? Cerita tentang Nabi Nuh. Kalian ingat Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihissalam itu adalah nabi yang telah membuat kapal yang sangat besar. Kapal itu mampu menampung banyak orang dan juga berpasang-pasang hewan, juga banyak sekali jenis tumbuhan. Nah, kapal itu berlayar ketika Allah mendatangkan azab kepada kaum-kaum yang kafir, yang tidak mau mengikuti ajaran dari Nabi Nuh. Orang-orang kafir itu tak ada satu orang pun yang selamat dari air bah tersebut, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk juga salah satu keluarga dari Nabi Nuh, yaitu putranya sendiri. Putranya itu tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, dan dia lebih memilih terombang-ambing di laut, menyelamatkan diri ke bukit, ke gunung. Tapi percuma, dia tidak akan selamat. Nabi Nuh mempunyai hati yang sangat lembut. Jadi beliau memohon kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku mohon padamu ya Allah, anakku adalah termasuk keluargaku, maka selamatkanlah dia. Sesungguhnya janjimu adalah benar dan engkau adalah hakim yang adil." Setelah Nabi Nuh berdoa, akhirnya Allah menjawab doa tersebut. "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu karena dia telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi janganlah engkau meminta kepadaku sesuatu yang tidak kamu ketahui hakikatnya. Aku mengatakan ini padamu agar engkau tidak masuk ke dalam golongan orang yang bodoh." Akhirnya Nabi Nuh memohon ampun atas kesalahan dan ketidaktahuan beliau. Kapal itu berlayar di air beratus-ratus hari. Dunia ini terasa air semua karena saking banyaknya air yang turun dari langit dan juga keluar dari bumi. Mereka akhirnya sampai di suatu gunung yang namanya Gunung Judi. Saat mereka sampai di sana, airnya itu sudah mulai surut karena Allah telah memerintahkan langit untuk berhenti mencurahkan hujan dan memerintahkan bumi untuk berhenti memancarkan air. Saat itulah tepat tanggal 10 Muharram, Nabi Nuh dan juga semua pengikutnya keluar dari bahtera tersebut. Mereka bersyukur karena Allah telah memberikan mereka kesempatan kembali untuk hidup di dunia ini. Saat itulah sejarah manusia tercatat kembali seperti dahulu, seperti pertama saat kehidupan Nabi Adam, dan yang ada hanya anak cucu Adam saja. Dan sekarang Nabi Nuh bertahun-tahun berdakwah sampai akhirnya seluruh dunia ini terisi oleh anak cucunya dan tersebar menjadi beberapa suku dan bangsa. Nabi Nuh terus berdakwah sampai akhirnya beliau dipanggil kembali pada Allah. Menjelang wafatnya, Nabi Nuh mewasiatkan dua hal kepada anaknya. "Sesungguhnya aku akan berwasiat kepadamu. Aku perintahkan dan aku larang kamu dari dua perkara. Pertama, aku perintahkan kamu dengan mengucap La ilaha illallah. Karena sesungguhnya jika ada timbangan dan 7 lapis langit serta 7 lapis bumi itu diletakkan di salah satu bagian timbangan tersebut, dan di bagian timbangan yang lainnya ada kalimat La ilaha illallah, maka kalimat La ilaha illallah itulah yang akan lebih berat. Dan jika 7 lapis langit serta 7 lapis bumi itu adalah sebuah lingkaran kosong, maka kalimat La ilaha illallah itu yang akan memenuhi lingkaran tersebut. Dan yang kedua, aku perintahkan kamu untuk mengucap Subhanallah wa bihamdi. Karena dengan kalimat itu segala sesuatunya akan terhubung dan dengannya semua makhluk akan diberi rezeki. Dan aku larang kamu dari dua perkara, yaitu syirik atau menyekutukan Allah dan juga dari sifat sombong."
Nah, itu wasiat dari Nabi Nuh untuk anak-anaknya. Kita juga harus memperhatikan benar-benar isi wasiat itu dan bisa kita terapkan di kehidupan kita. Tidak boleh syirik, tidak boleh sombong, dan banyak-banyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Itulah cerita kita tentang episode bulan Muharram, bulan yang suci spesial bagi umat Islam. Oke, kalau kalian mau tahu lagi, masih ada loh cerita tentang bulan Muharram yang lainnya. Kita lanjutkan cerita tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada bulan yang dianggap mulia oleh umat Islam seluruh dunia, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram tentu saja langsung terbesit di dalam pikiran kita bahwa bulan Muharram lebih dikenal oleh orang Jawa dengan bulan Suro. Banyak sekali hal-hal yang dilarang dalam bulan ini. Tetapi sesungguhnya bagi umat Islam, bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram ini dianggap suci? Karena alam semesta ini diciptakan pada bulan-bulan tersebut, dan juga bulan Muharram tentunya. Ini sudah ditulis dalam kalam ilahi dalam Al-Quran. Nah, khusus untuk bulan Muharram, banyak kejadian-kejadian yang terjadi, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Salah satunya adalah terbebasnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, terbebasnya Nabi Yusuf alaihi salam dari penjara kerajaan Mesir. Kenapa beliau bisa dipenjara? Tentu saja beliau dipenjara karena suatu fitnah. Fitnah yang diciptakan oleh wanita cantik. Wanita yang telah dianggapnya sebagai ibu karena telah memeliharanya, telah menjadi tuannya, telah menjadi majikannya. Ceritanya berawal dari ketika Nabi Yusuf kecil yang hidup bahagia dengan keluarganya, yaitu keluarga Nabi. Ayahnya adalah seorang Nabi juga, yaitu Nabi Yakub. Nah, dia mempunyai 11 saudara. Saudara dari lain ibu. Ada satu saudara yang satu ibu, yaitu Benyamin. Beliau mempunyai paras yang sangat elok, juga mempunyai pribadi perbuatan akhlak yang elok pula. Maka tidak heran kalau ayahnya sangat menyayanginya. Hal ini membuat kecemburuan dari saudara-saudara lainnya. Karena iri, karena dengki. Dan iri dengki adalah bumbu dalam kehidupan yang ada di dunia ini, dan itu kita tidak bisa menghindar. Dan iri dengki itu pun menimpa kepada Nabi Yusuf. Karena keirian dari abang-abangnya tersebut, mereka membuat suatu rencana, yaitu mengajak Nabi Yusuf untuk bermain-main. Kemudian mereka akan mencelakainya. Maka dilaksanakanlah rencana mereka tersebut. Mereka meminta izin kepada ayahanda, yaitu Nabi Yakub. Dan ayahnya pun mengizinkan. Lalu Nabi Yusuf pada waktu itu masih kecil ya, masih sekitar usia 11 tahun, diajak bermain, berlari-lari, ikut berlari-lari. Lalu Nabi Yusuf juga ikut membuka baju ketika saudara-saudaranya membuka baju. Sehingga sampailah mereka di
tepi sumur. Dan saudara-saudaranya dengan begitu kejinya melaksanakan rencana mereka. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Lalu pakaian Nabi Yusuf dilumuri darah kambing. Dan mereka pun pulang dengan membawa baju yang berlumuran darah. Kemudian mereka melaporkan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala dengan bukti pakaian yang penuh berlumuran darah tersebut. Tentu saja sebagai seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya, Nabi Yakub merasa sangat sedih. Beliau menangis terus hingga matanya buta. Kembali kepada Nabi Yusuf yang berada di dalam sumur tadi. Anak kecil yang belum dewasa, sekitar usianya 10-11 tahun berada di dalam sumur. Tetapi dia tetap selamat karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada musafir yang kebetulan lewat. Musafir tersebut menimba air. Ketika air diangkat terasa berat, dan ternyata musafir tersebut menemukan seorang anak laki-laki yang sangat tampan, yaitu Nabi Yusuf. Maka dibawalah Nabi Yusuf oleh musafir tersebut ke pasar dijual. Tentu saja laku sangat tinggi. Ya, Nabi Yusuf dibeli oleh seorang pejabat istana. Kemudian Nabi Yusuf pun hidup di lingkungan keluarga kerajaan. Dia tumbuh semakin besar. Maka ketampanannya pun semakin terlihat. Maka tidak heran kalau ada nyanyian seperti ini. Nabi Yusuf itu seperti malaikat tampannya, ya. 11 bintang, matahari dan rembulan bersujudlah kepadanya. Rupawan yang bagai malaikat, amatlah indah berseri di wajahnya. Itulah Nabi Yusuf. Ya. Ketika kecil bersama ayahnya hidup bahagia, pernah bermimpi. Ada 11 bintang, ada matahari, ada bulan yang bersujud kepadanya. Kemudian diceritakan kepada ayahandanya dan saudara-saudaranya. Itulah yang memicu saudaranya menjadi iri. Karena dari takwil mimpi itu sudah diketahui bahwa kelak dia akan menjadi orang besar dan menjadi seorang nabi. Nah, karena ketampanannya itulah orang yang mengasuhnya, orang yang menjadi majikannya, menjadi sangat terpesona. Beliau adalah Zulaikha. Zulaikha adalah istri dari majikannya. Sehingga karena terpesona itu, Zulaikha sampai terjerumus, mempunyai pikiran untuk bagaimana mengajak Nabi Yusuf berbuat yang tidak baik. Sehingga pada suatu hari, ketika suami Zulaikha pergi untuk menghadiri sidang di kerajaan, maka Zulaikha pun mengatur siasat. Dia mulai merayu Nabi Yusuf. Tidak berhasil, maka dia pun dengan berbagai cara merayunya. Tidak berhasil juga sehingga Zulaikha menarik baju Nabi Yusuf hingga sobek di bagian belakang. Ketika menarik itulah suami Zulaikha masuk. Zulaikha sangat malu dan takut. Sedangkan Nabi Yusuf tenang-tenang saja. Sehingga dia pun membalikkan fakta bahwa
Yusuf telah menggodanya. Dia lapor kepada suaminya seperti itu. Tetapi ada beberapa dari yang hadir di situ tidak mempercayainya, sehingga mengajukan usul untuk melihat bagian mana baju yang terobek. Ternyata setelah dilihat bagian belakang. Dari situlah terbukti sebenarnya Zulaikha yang salah. Kemudian Nabi Yusuf dibebaskan. Tapi berita ini tersebar, Zulaikha menjadi malu. Para wanita ada mencemoohnya, sehingga dia pun menjadi marah. Untuk membuktikan bagaimana ketampanan Nabi Yusuf di hadapan orang yang mencemoohnya, maka ia pun membuat suatu jamuan makan. Tapi makannya agak beda ya. Yang disediakan adalah pisau dan buah saja. Diundangnya para wanita, istri-istri pembesar, kemudian dihadirkannya Nabi Yusuf untuk sekedar lewat. Tapi di hadapan para wanita tersebut telah disediakan buah dan pisau. Begitu Nabi Yusuf lewat, maka mereka pun sangat terpesona, sehingga ketika memegang pisau mereka tidak sadar bahwa melukai jarinya. Berita tersebar. Zulaikha merasa agak puas. Nah, untuk menutupi aib ini, maka mau tidak mau Nabi Yusuf dipenjara. Dan itu tidak begitu lama. Nah, ketika di dalam penjara, Nabi Yusuf mempunyai 2 teman, pelayan kerajaan juga. Yang satu penyaji minuman, yang satu penyaji makanan. Mereka dituduh telah meracuni raja. Suatu hari temannya itu bercerita, "Wahai Yusuf, saya bermimpi bahwa saya memerah anggur, kemudian diminum. Yang satunya saya bermimpi membawa makanan di atas kepala dan dipatuki sama burung." Lalu Nabi Yusuf pun mentafsirkannya bahwa yang memerah anggur menjadi minuman, engkau akan keluar dan selamat. Sedangkan yang membawa makanan di atas kepala dan dipatuki oleh burung, engkau akan dipenggal mati. Dan ternyata benar. Waktu pun terus berlalu. Hingga suatu ketika raja bermimpi bahwa ada sapi gemuk yang memakan, ada hewan gemuk yang memakan hewan yang kurus, kemudian ada pohon gandum yang hijau dan yang kering. Banyak sekali ahli-ahli yang mentakwilkan mimpi raja tersebut diundang untuk mentafsirkannya, tetapi tidak berhasil, tidak ada yang tahu. Hingga pelayan yang sudah dibebaskan tadi ingat, aku punya teman yang ada di penjara, dan pelayan tadi lapor kepada raja. Raja pun memanggil Nabi Yusuf. Nabi Yusuf disuruh mentakwilkan mimpi raja tersebut. Lalu beliau mengatakan bahwa akan datang 7 tahun musim kemarau dan 7 tahun musim penghujan. Sehingga ketika musim kemarau datang, harus bersiap-siap, karena ketika musim kemarau itu terjadi musim paceklik, yang bahan makanan akan habis. Maka benar saja, ketika setelah musim penghujan datang, lalu musim kemarau pun datang. Tetapi karena sudah ditakwilkan seperti itu, pihak kerajaan sudah mengantisipasi, sudah bersiap-siap untuk menghadapi musim paceklik. Mereka sudah membuat cadangan makanan sehingga rakyatnya menjadi makmur. Nah, terbebasnya Nabi Yusuf dari penjara terjadi di tanggal 10 Muharram. Itulah peristiwa yang sangat penting. Juga ketika Nabi Yusuf bertemu dengan ayahandanya, yaitu Nabi Yakub ya, Nabi Yakub anak
Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Jadi dari ayah, kakek, buyut adalah nabi semua. Juga terjadi di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Itulah kenapa bulan Muharram sangat mulia. Salah satunya adalah karena banyak kejadian-kejadian penting yang terjadi di bulan itu. Kita ambil hikmahnya dari cerita tersebut. Kita tidak boleh pendendam, kita tidak boleh menyia-nyiakan orang lain, kita tidak boleh iri hati, ya. Dan sifat dari Nabi Yusuf adalah pemaaf. Dia tidak dendam, dia tetap memberi bantuan kepada saudara-saudaranya ketika masa paceklik saudaranya meminta bantuan kepadanya. Dia tidak dendam, dia pemaaf. Dia adalah sosok yang tampan, zahir dan batinnya, yang jasmani dan rohaninya juga tampan. Maka tidak heran jika ada nyanyian Yusuf alaihissalam adalah nabi yang sangat mulia. Oke, sekian. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam episode Sirah Nabawi. Bulan Muharram merupakan bulan yang sangat mulia bagi umat Islam. Banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada bulan tersebut. Salah satunya adalah kelahiran Nabi Musa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang kelahiran Nabi Musa yang selamat dari kejaran Fir'aun. Di masa itu, raja yang berkuasa bernama Fir'aun. Kekuasaan yang begitu besar, kekayaan yang begitu melimpah, membuatnya menaubatkan dirinya sebagai Tuhan. Sebagai seseorang yang merasa dirinya adalah Tuhan, dia merasa berhak untuk melakukan kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya, terutama terhadap rakyat Bani Israel. Kisah ini bermula ketika dia bermimpi, dan mimpi tersebut terjadi secara berulang-ulang sehingga membuat dia gelisah, resah dan cemas. Dalam mimpinya itu, dia melihat api yang berkobar begitu besar yang datang dari Baitul Maqdis. Api itu kemudian meluluh lantakan seluruh Mesir, Bani Kipti, kecuali Bani Israel. Kemudian mimpi itu terus-menerus berulang. Akhirnya dia memutuskan untuk memanggil seluruh ahli sihir dan para ahli nujum untuk menafsirkan mimpinya tersebut. Para ahli tafsir mimpi tersebut meramalkan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir beserta Fir'aun. Sejak saat itulah Fir'aun memerintahkan para algojonya untuk membunuh setiap bayi yang lahir laki-laki. Namun, untuk bayi perempuan dibiarkan tetap hidup. Sementara itu, di salah satu sudut rumah Bani Israel, ada suara seseorang sedang merintih kesakitan, menahan rasa sakit ketika dia hendak melahirkan anaknya. Dan benar saja, anak yang dilahirkan itu ternyata adalah seorang anak bayi laki-laki. Lalu, ibu bayi tersebut pun merasa takut, cemas, dan khawatir. Dia merasa anaknya saat itu tidak aman. Setiap hari dia terus-menerus diliputi rasa ketakutan. Bayi yang lahir itu tidak lain dan tidak bukan adalah bayi Musa kecil. Orang tua dari Musa terus-menerus berusaha menyembunyikan kelahiran bayi laki-laki tersebut. Namun, siapa sangka berita tentang kelahiran bayi laki-laki tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kota. Kemudian, orang tua dari Musa memutuskan untuk memasukkan Musa ke dalam sebuah peti, kemudian menghanyutkan Musa ke sungai Nil, berharap anak laki-lakinya itu selamat dari para algojonya Fir'aun. Pada suatu hari, Fir'aun bersama istrinya yang bernama Asia sedang duduk berdua bersama di pinggir sungai Nil. Tiba-tiba istrinya terkejut melihat sebuah kotak hitam yang hanyut di sungai tersebut. Lalu dia memerintahkan pembantunya untuk mengambil kotak tersebut. Siapa sangka
ketika dibuka, di situ terdapat bayi laki-laki yang sangat lucu. Seketika itu, Asiyah langsung menyayangi bayi tersebut. Fir'aun yang menyaksikan hal itu langsung heran. Dia berkata dalam hati, kenapa bayi laki-laki ini bisa selamat dari algojo-algojo yang dia kirim ke penjuru kota? Namun, Asiyah yang mengetahui bahwa sesungguhnya Fir'aun tidak menghendaki bayi laki-laki dimanapun untuk hidup, dia langsung mendekat bayi tersebut lalu membujuk Fir'aun. Sungguh bayi kecil ini adalah penyejuk mata bagi hatiku dan hatimu. Janganlah engkau membunuhnya. Mari kita ambil dia sebagai anak untuk kita. Kecintaan Fir'aun yang sangat dalam terhadap istrinya pun meluluhkan kesombongannya. Lalu Fir'aun pun setuju untuk mengangkat bayi laki-laki tersebut sebagai anak mereka. Lalu mereka menamai anak itu Musa. Sejak saat itu, Musa dididik dan dibesarkan oleh istri Fir'aun. Pendidikannya, kesehatannya terjamin di sana. Dia tumbuh menjadi laki-laki yang kuat dan cerdas. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi kisah tentang kelahiran Nabi Musa yang selamat dari kejaran Fir'aun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.